Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Patria dari kelas 2401 jurusan S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sistem basis data dengan bertema Beli Seru. Latar belakang, Beli Seru adalah simulasi sistem transaksi yang dirancang untuk menampung informasi produk, kategori, merek, pelanggan, dan transaksi. Tujuannya adalah agar data dapat diolah secara efisien, mudah dikelola, dan relasi antar data menjadi jelas. Dengan sistem ini, kita dapat mengelola proses jual beli secara sistematis dan rapi. Selanjutnya, ada susunan yang saya akan bahas. Yang pertama itu hasil IRD, entitas, atribut, dan relasinya. Yang kedua, menjelaskan hasil rasional model dan transformasi IRD. Yang ketiga, menjalankan skrip DDL dan DML dari setiap tabel yang sudah ada divalidasi sukses berjalan di MySQL. Yang terakhir, membahas persediaan poin-poin dan menjalankan hasil normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Yang pertama, saya akan membahas IRD, entitas, atribut, dan relasinya. IRD, sistem Beli Seru, menunjukkan hubungan antara data kayak produk, kategori, merek, pelanggan, dan transaksi. Produk terhubung ke kategori dan merek. Satu produk hanya satu kategori dan satu merek. Tapi satu kategori atau merek bisa punya banyak produk. Relasi produk dan transaksi dijembatani sama data transaksi yang menyimpan info jalan jumlah beli dan total harga. Transaksi sendiri terhubung ke pelanggan karena satu pelanggan bisa jalankan banyak transaksi. Diagram ini membantu kita mengerti alur data dan hubungan antar tabel di sistem. Berikut saya akan menampilkan IRD serta entitas, atribut, dan relasinya. Saya akan menjelaskan lebih jelas di sana. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas IRD, entitas, atribut, dan relasinya. Di sini ada kategori adalah entitas yang berelasi terhadap produk. Kategori ini memiliki atribut. Atributnya itu ada ID kategori, nama kategori. Nah, terus relasinya adalah one to many. Produk adalah entitas kuat. Entitas kuat yang berelasi terhadap merek. Nah, produk itu memiliki atribut. Yang pertama ada nama produk, harga produk, ID kategori, sama ID merek. Terus relasinya adalah many to one. Sedangkan merek juga adalah entitas. Dia memiliki atribut, ada ID merek dan nama merek. Produk adalah entitas yang berelasi terhadap detail transaksi. Detail transaksi memiliki atribut, ada ID produk, total harga, kuantitas, ID transaksi, ID detail. Nah, relasinya adalah many to one. Detail transaksi berelasi terhadap transaksi. Dan transaksi memiliki atribut, ada waktu transaksi, ID pelanggan, ID transaksi. Nah, relasinya adalah many to one. Transaksi berelasi dengan pelanggan, dan pelanggan memiliki atribut, ID pelanggan, nama pelanggan. Relasinya adalah many to one. Terus dari produk ke transaksi itu bisa jadi man to many karena ada data transaksi yang menjadi perantara keduanya. Selanjutnya saya akan membahas hasil rasional model dari transformasi IRD. Sistem Beli Seru terdiri dari 6 entitas utama. Ada pelanggan, penyimpanan data pelanggan, dan terhubung ke transaksi dengan relasi one to many. Karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Transaksi mencatat waktu dan pelanggan, serta terhubung ke detail transaksi yang berfungsi sebagai penghubung many to many. Karena transaksi dan produk menyimpan info seperti nama, harga, kategori, merek, serta
memiliki relasi many to one, kategori dan merek karena satu produk hanya satu kategori dan merek. Kategori dan merek digunakan untuk mengelompokkan produk. Data transaksi mencatat jumlah dan total harga dari produk yang dibeli dalam transaksi. Nah, struktur ini memungkinkan sistem menyimpan data dengan jelas, efisien, dan berhubung ke tabel. Saya akan menjelaskan hasil IRD relasional dari transformasi IRD. Berikut gambar diagramnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas relational model dan transformasi IRD. Yang pertama itu, saya akan membahas entitas pelanggan. Entitas pelanggan adalah yang menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi ke sistem. Nah, pelanggan itu memiliki di dalamnya ada ID pelanggan, nama pelanggan. ID pelanggan sebagai primary key. Terus, relasinya adalah one to many terhadap transaksi karena bersifat satu ke banyak. Selanjutnya itu ada entitas transaksi. Entitas transaksi itu berfungsi mencatat setiap transaksi yang dilakukan dalam pelanggan. Nah, terus di dalamnya itu ada ID transaksi, ID pelanggan, waktu transaksi. ID pelanggan itu sebagai foreign key. Nah, sedangkan ID transaksinya itu sebagai primary key. Relasinya adalah one to many. Selanjutnya adalah entitas produk. Entitas produk fungsinya untuk menyimpan data detail produk yang tersedia di sistem. Di dalamnya itu ada ID produk, nama produk, harga produk, ID kategori, ID merek. Di sini ada ID produk sebagai primary key. Selanjutnya ada ID kategori, ID merek. Itu gunanya itu sebagai foreign key yang digunakan untuk menghubungkan bahwa produk termasuk dalam kategori tertentu. Selanjutnya, relasinya adalah many to one. Nah, selanjutnya adalah entitas kategori yang digunakan mengelompokkan produk berdasarkan jenis atau kelompok tertentu. Di dalam kategori itu ada ID kategori, nama kategori. ID kategori sebagai foreign key. Relasinya adalah one to many. Selanjutnya adalah entitas merek. Berfungsi menyimpan informasi mengenai merek atau brand dari produk yang tersedia. Nah, terus ID merek itu sebagai primary key. Relasinya adalah one to many. Selanjutnya adalah entitas detail transaksi. Entitas detail transaksi di dalamnya ada ID detail, ID transaksi, ID produk, kuantitas, total harga. ID detail sebagai primary key. Terus ID transaksi dan ID produk itu adalah foreign key. Relasinya adalah many to many. Kenapa? Karena mana satu transaksi bisa berisi banyak kategori, bisa berisi banyak produk, dan satu produk bisa muncul dalam banyak transaksi. Karena itu dibutuhkan entitas detail sebagai entitas penghubung. Nah, sekian penjelasan tentang relational model dan transformasi IRD dari saya. Selanjutnya, saya akan membahas script DDL dan DML dari setiap tabel dan yang sudah divalidasi sukses berjalan di MySQL. DDL, Data Definition Language, digunakan untuk membuat struktur tabel menggunakan perintah seperti create table. Sedangkan DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk mengelola data dalam tabel seperti insert dan select. Dalam sistem beli seru, saya membuat tabel untuk semua entitas utama. Lengkap dengan relasi foreign key, serta mengisi data contoh, produk, pelanggan, dan transaksi semuanya berhasil dijalankan di MySQL. Nah, saya akan mencoba menjalankan DDL dan DML di MySQL saya. Berikut tampilannya. Nah, di sini saya akan membahas DDL dan DML di dalam MySQL Workbench. Username yang saya pakai adalah beliseru044. 044 itu saya gunakan dengan NIM terakhir saya. Yang pertama, saya akan membahas DDL terlebih dahulu.
Di dalam DDL, saya memiliki 6 create table. Yang pertama itu ada create table kategori dengan isi ID kategori dan nama kategori. ID kategori sebagai primary key. Selanjutnya, create table merek. Yang di dalamnya ada ID merek, nama produk. Yang di dalamnya ada ID merek, nama merek. ID merek sebagai primary key. Selanjutnya, ada create table produk. Di dalamnya ada ID produk, nama produk, harga produk, ID kategori, ID merek. ID produk sebagai primary key. Selanjutnya ada create table pelanggan. Di dalamnya ada ID pelanggan dan nama pelanggan. ID pelanggan sebagai primary key. Selanjutnya ada create label transaksi. Di dalamnya ada ID transaksi, ID pelanggan. ID transaksi sebagai primary key. Selanjutnya ada create table detail transaksi. Di dalamnya ada ID detail, ID transaksi, ID produk, kuantitas dan total harga. Selanjutnya saya akan membahas DML. Di DML ini saya menggunakan insert. Nah, yang pertama itu ada insert itu kategori. Untuk menampilkan nama makanan instan, minuman, kecantikan, roti, dan buah. Selanjutnya ada insert merek. Di dalamnya itu ada Indofood, Nestle, P&G, dan ABC, serta Unilever. Selanjutnya ada insert into produk. Di dalamnya itu ada produk yang dipilih, harga, serta ID untuk menghubungkan merek dan kategori. Di sini ada pasta serta harganya, susu putih 8.000, sabun muka 40.000, roti bakar 14.000, anggur musket 12.000. Selanjutnya ada insert into pelanggan. Di dalamnya ada ID pelanggan, ID pelanggan dan nama pelanggan. Itu ada yang pertama namanya ada Intan, Desti, Reja, Naila, dan Eja. Di sini ada insert info transaksi. Nah, di sini ada kode transaksi sama ID pelanggan. Di sini adalah tanggal, tahun transaksi, dan jam transaksi. Terus selanjutnya insert into detail transaksi. Di dalamnya itu ada ID transaksi, ID produk, kuantitas, total harga. Dan di sini saya menampilkan semua yang membeli produk tersebut. Sekalipun untuk mengubah hanya 3 orang ataupun 2 orang bisa, tapi di sini saya menampilkan semua yang membeli produk tersebut. Nah, ini cara untuk menampilkan tabel yang ada yang tadi dibuat di atas. Itu ada select untuk menampilkan. Nah, di sini saya akan menampilkan semua tabel. Berikut tabel yang tadi saya buat. Di sini ada ID transaksi, waktu transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, ID produk, nama produk, harga produk, kuantitas, total harga, nama kategori, dan merek. Pada yang tadi saya bilang, di dalam data transaksi, di sini saya mencantumkan semua data transaksi, dan di sini mencantumkan semua yang membeli produk tersebut. Dan akan muncul di sini. Di sini muncul semua kalau ini membeli semua produk dan nama tersebut membeli produk yang ada tertera di atas. Selanjutnya saya akan menampilkan select from transaksi. Label transaksi, saya akan mengetik select from transaksi. Lalu execute. Nah, di sini akan muncul tabel transaksi. Untuk melihat tabel pelanggan sama seperti melihat tabel transaksi. Ketik pelanggan 044. Nah, untuk menampilkan kita blok lalu kita execute. Nah, ini menampilkan data pelanggan. Begitupun tabel-tabel yang lainnya. Untuk menampilkan cukup select from dan pastikan di bagian awal sampai akhir itu database berjalan dengan baik dan sudah sukses. Sekian penjelasan DDL dan DML dari saya. Nah, yang terakhir saya akan membahas kesediaan poin-poin dan dijalankan hasil normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Saya akan menampilkan tabel yang belum dinormalisasi.
Nah, berikut normalisasi yang belum diubah menjadi 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, yang pertama saya akan membahas 1NF dulu. First normal form. Semua data sudah disusun secara atomik. Tidak ada kolom yang berisi lebih dari satu nilai, dan tiap tabel memiliki premeriki yang unik. Nah, berikut tabelnya. Nah, ini membuat data agar lebih rapi, terus gampang dicari, gampang mengurangi kemungkinan data double, terus atau bingung pas diproses. Nah, itu mengurangi. Selanjutnya, saya membahas 2NF, second normal form. Semua atribut non-kunci sudah sepenuhnya tergantung pada primary key, sehingga data seperti nama pelanggan, nama produk, dan informasi, kategori, atau merek dipisahkan dalam tabel masing-masing. Berikut tampilan tabelnya yang sudah saya ubah menjadi 2NF. Nah, selanjutnya itu ada 2NF. 2NF itu tujuannya untuk menghindari redundansi data dengan memisahkan data yang tidak sepenuhnya tergantung pada primary key. Nah, terus jadi 2NF ini semua atribut dan non kunci harus tergabung sepenuhnya pada kunci utama. Nah, detail transaksi itu dibagi menjadi 4. Ada ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total. Selanjutnya, saya akan membahas 3NF, Treat Normal Form. Memastikan bahwa tidak ada atribut yang bergantung pada atribut non-kunci. Contohnya, kolom total harga yang bisa dihitung dari kuantitas harga produk. Sehingga sebaiknya tidak disimpan langsung untuk menghindari data ganda dan ketidakkonsistenan. Kayak contohnya total harga itu dia hanya bisa digunakan tidak tergantungan pada tabel. Berikut tampilan 3NF yang sudah saya normalisasikan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada 3NF. 3NF itu memastikan semua data dalam tabel hanya tergantung pada kunci utama, bukan pada atribut lainnya. Nih, jadi 3NF itu menghilangin ketergantungan antar kolam yang bukan kunci. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini di 3NF itu saya sudah mencoba membuatnya. Nah, di bagian konsumen itu dibagi menjadi 2 tabel. Itu ada ID konsumen, nama konsumen. Terus selanjutnya ada produk. Di dalamnya ada 3 tabel, ada ID produk, nama produk, dan harga produk. Terus yang ketiga ada transaksi, ID konsumen, dan waktu transaksi. Nah, yang terakhir ada detail transaksi. Itu dibagi menjadi 3 tabel. Itu ada ID transaksi, ID produk, dan kuantitas. Nah, itu penjelasan normalisasi tentang 1NF, 2NF, dan 3NF dari saya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.